Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam seri edukasi pendidikan untuk masyarakat mengenai pemahaman korupsi. Kali ini kita akan diskusi membahas mengenai korupsi di dunia pendidikan. Oke ya. Jadi di sini akan membahas contoh-contoh korupsi dalam dunia pendidikan yang biasanya yang umum terjadi di uh, lingkungan kita sehari-hari. Ini tentu saja bersifat edukatif dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi kepada masyarakat ya. Sekali lagi uh, ini diskusi mengenai contoh-contoh korupsi dalam dunia pendidikan yang umum terjadi di lingkungan masyarakat sekitar. Dan video ini bersifat edukatif yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi. Oke, kita mulai. Ada 6 bentuk korupsi yang umum biasanya terjadi di dalam dunia pendidikan. Ya, 6 ini terdiri dari korupsi dana BOS yang pertama. Jadi, korupsi dana bantuan operasional sekolah ini biasanya bentuknya itu dia memasukkan laporan penggunaan dana. Jadi laporannya dipalsukan gitu ya. Lalu markup pembelian buku, markup harga buku, markup harga alat tulis atau fasilitas sekolah. Jadi dana bantuan operasional sekolah ini juga bisa digunakan atau dikorupsi dipakai untuk kepentingan pribadi. Nah, ini korupsi juga ya. Jadi tadi bentuknya memasukkan laporan penggunaan dana, lalu markup pembelian buku, alat tulis atau fasilitas sekolah, dan dana BOS ini dipakai untuk kepentingan pribadi. Bisa kita cek ya di dunia pendidikan kita apakah seperti itu. Dan itu punya hak untuk mempertanyakan itu, boleh. Boleh, kita punya hak untuk mempertanyakan dana BOS ini digunakan untuk apa gitu ya. Apakah budgetnya sesuai dengan laporannya begitu. Boleh kita boleh hak. Lalu yang kedua, bentuk korupsi di dunia pendidikan ini bentuknya pungli, pungutan liar, yaitu meminta uang tambahan untuk syarat misalkan kelulusan. Jadi siswa nih boleh lulus nih, tapi harus bayar dulu A, B, C, D gitu ya. Itu salah satu pungli karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Ya, misalkan pungutan wajib saat penerimaan peserta didik baru. Ya, untuk posisi-posisi tertentu, misalkan untuk sekolah-sekolah favorit, ini biasanya seperti itu ya. Lalu pungutan terhadap siswa untuk kegiatan yang seharusnya gratis. Misalkan di sekolah ada kegiatan siswa dan itu sudah dibiayai oleh negara, tapi itu dilakukan pungutan terhadap wali murid, itu namanya pungli. Oke, jenis yang ketiga, jual beli nilai. Oke, guru menerima uang atau hadiah untuk menaikkan nilai siswa yang memberikan sesuatu agar lulus mata pelajaran tertentu. Ini sogok menyogok ya. Lalu yang keempat, korupsi di dunia pendidikan. Yang keempat, nepotisme dalam rekrutmen guru atau tenaga kependidikan gitu ya. Memilih guru atau pegawai baru bukan berdasarkan kompetensi, tetapi karena hubungan keluarga atau kedekatan. Hati-hati ya, ini juga bentuk korupsi yang namanya nepotisme dalam rekrutmen guru atau tenaga pendidik. Harus hati-hati ya. Lalu yang kelima, manipulasi program bantuan atau beasiswa. Ya, jadi banyak nih praktek-praktek seperti ini. Memanipulasi program bantuan atau beasiswa. Atau bahkan memanipulasi kegiatan yang nggak ada, siswanya nggak ada misalkan. Tapi bantuannya turun, nah ini manipulasi. Ya, contoh memasukkan nama penerima fiktif. Namanya ada tapi penerima tidak ada. Gitu ya. Mengalihkan beasiswa ke pihak yang tidak berhak. Itu juga sama. Manipulasi program bantuan beasiswa.
Hati-hati ya. Sekarang masyarakat semakin cerdas, masyarakat semakin bisa mengetahui banyak jendela untuk menuju ke sana. Jadi hati-hati ya pelaku-pelaku korupsi nih. Lalu korupsi proyek infrastruktur sekolah ya. Sekali ulangi, nomor 6, korupsi proyek infrastruktur sekolah. Markup pembangunan ruang kelas, ya, laboratorium atau fasilitas lainnya. Itu ya, hati-hati. Jangan di markup ya. Ya, nilai proyeknya jangan di markup. Lalu apa lagi? Mengurangi kualitas material bangunan demi keuntungan pribadi gitu ya. Harusnya kelasnya A dikurangi jadi kelas kualitasnya lebih rendah dari yang seharusnya. Itu hati-hati. Itu korupsi juga. Oke, yang ketujuh, ini penyalahgunaan aset sekolah. Itu ya. Ada kendaraan operasional, ruang kelas atau peralatan sekolah dipakai untuk kepentingan pribadi. Itu nggak boleh ya. Eh, apa namanya, aset-aset sekolah digunakan untuk kepentingan pribadi. Atau aset sekolah disewakan tanpa izin resmi dan uang tidak disetorkan. Itu salah satu korupsi juga. Hati-hati. Hati-hati itu ya. Oke. Selanjutnya, kolusi pada pengadaan barang dan jasa. Misalkan ini contoh ya, contoh saja. Kepala sekolah bekerja sama dengan vendor tertentu agar menang tender, lalu pembelian barang yang sebenarnya tidak diperlukan demi komisi. Begitu hati-hati ya. Itu mudah-mudahan bisa menjadi edukasi buat kita semua, pengetahuan buat kita semua, dan kita boleh mengontrol itu karena ini bantuan dari pemerintah. Pemerintah tentu saja hasil dari masyarakat juga membayar pajak dan lain sebagainya. Jadi kita patut boleh memiliki hak untuk mempertanyakan hal-hal tersebut di atas. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.